Kalau dulu itu presenter yang ngedatengin pemain bola, ngobrol-ngobrol kayak begini. Dunia udah kebalik nih. Sekarang pemain bola yang ngedatengin presenter. Gue bukan yang terbaik. Gue bukan yang terbaik, tapi gue yang paling banyak joke-nya. Kalau kalian boleh lihat semua segala macem, gue sama Valen itu kita jadi gini, jadi itulah kalau kalian ngomongin CR sama ngomongin Ronaldo aja. CR sama Messi aja. Gitu. Kita punya karakter yang berbeda dan memang apa namanya nggak bisa disamain gitu loh segala macam. Memang kita sama presenter, tapi itu dia kita punya karakter yang berbeda. Jadi kalau dia mau ngambil yang nyentrik, silakan ambil Valen. Kalau mau ngambil yang dengan siaran yang gaya gue, ya silakan ambil gue. Nah, tapi pengen nanya, sebagai komentator nih, sejujur apa menilai pemain-pemain itu? Enggak, gue bohong kalau ini aja bunga-bungain aja. Gitu. Dia pertanyaan jebak, gue tahu dan segala macam. Tapi kalau gue bunga-bungain aja. Jadi gini, kalau gue adalah gue tuh gini. Nah itu dia di era gue, sebelum era gue melihat bahwa banyak senior gue itu yang sering menyalah-nyalahkan pemain. Di era sebelum gue. Jadi iya, presenter sama komentatornya. Jadi wah ini salah umpan lah apa dan segala macam inilah gitu. Wah ini pelatihnya kurang inilah ya. Karena menurut gue kita di era gue pas mulai 2007 gue tidak mau seperti itu. Karena menurut gue adalah kita nggak boleh membuat bahwa kita mempertanyakan. Misalnya kita ngomongin ini bahasanya agak serius. Misalnya adalah kita mempertanyakan misalnya lagi permainan waktu Randy main di timnas kemarin lawan Malaysia ya. Randy kenapa nggak dimainin? Gitu. Pas ini kita kalah sama Indonesia itu kan di comeback ya gitu ya. Nggak lawan Malaysia. Misalnya kenapa Randy nggak dimainin sama Pak pelatih Coach Fahri? Kita boleh mempertanyakan, tapi kita nggak boleh bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Coach Fahri itu salah. Nggak boleh menjudge ya? Nggak boleh dong. Emang kita siapa? Gitu. Kalau menurut gue, emang kita mau Coach Fahri, kita ngomongin yang paling gampang dulu deh. Lisensi kita emang lebih bagus daripada Coach Fahri. Jadi kalau gue lebih ngejagain bahwa gue hanya pengen orang tuh seneng nonton gitu segala macam dan gue tidak mau menggurui. Itu intinya. Gue tidak mau menggurui dan gue tidak mau menjudge. Karena menurut gue biar kita yang mengasih pengertian seperti tadi gue bilang, gue mempertanyakan kenapa sih Randy baru dimainin di 10 menit terakhir atau Randy baru dimainin di 30 menit terakhir, kenapa awalnya makainya formasinya ini dan segala. Nah, itu gue boleh mempertanyakan hal seperti itu karena penonton tuh juga mau tahu. Tapi gue tidak bisa bilang wah Coach Fahri salah banget nih, harusnya dia mainin Randy. Atau misalnya dia bilang wah Coach Fahri ini salah banget nih, kok dia malah mainin Randy. Misalnya Randy main, misalnya kayak begitu. Kalau misalnya dulu Milo gitu sama Hanif misalnya, wah nih kok Hanif dimainin lebih menyerang sih, padahal Hanif kan mulainya dari pemain bertahan segala macam. Ini pelatihnya salah nih, gue nggak mau. Gitu. Nggak seperti itu. Karena biarin aja itu biar penonton yang menilai sendiri dan kita kayak semacam ngasih, biar kita memancing kepada komentator, biar komentatornya ngasih semacam kayak pandangan dia. Pandangan dia itu adalah bukan suatu hal yang benar, itu hanya pandangan, itu hanya opini. Jadi belum tentu opini dari komentator itu benar. Itu kan balik lagi ke kitanya lagi kan. Ya ada yang misalnya bilang, oh mungkin pada saat itu Randy dibutuhkan karena butuh orang yang bisa pegang bola, butuh ketenangan, butuh mental. Karena Randy ini kan kelebihannya satu, dia pemain yang menurut gua ya, ini gua ngomong bukan karena ada Randy-nya. Menurut gua, Randy ini adalah pemain yang paling tidak gugup menghadapi lawan. Dia mau lawan siapa aja, dia tetap main dengan gayanya dia. Tapi kalau pemain yang lain, ada beberapa, ya. Ini gua masukkan ya, bukan gua memberikan menjatuhkan enggak. Tapi ada beberapa pemain yang ketika dia main sama tim yang dia tahu ini lebih lemah, dia bisa tuh keluar tuh kemampuannya. Tapi begitu dia tahu lawannya dia lebih kuat, agak sedikit sungkan gitu, mainnya nggak fight. Tapi kalau buat gua, Randy mau lawan siapa aja dia tidak akan main seperti Randy dengan gaya stylishnya dia. Benerin poninya gitu. Iya lah, tetap gitu. Dan itu menurut gua dibutuhkan karena menurut gua mental ya, kan kalian ngerti lah. Mau sejago apapun kalau mentalnya nggak ada, nggak keluar kan skillnya.
Kalau tadi kan Randy udah. Kalau pendapat Bung Renda soal gua apa? Ini jujur aja. Hanif Syabani. Gue kan pertama kali ngeliat Hanif itu kan dari dia main di Pelita Persipasi Bandung Raya. Persipasi Bandung Raya. Waktu itu di Persipasi lo main menyerang ya? Jangan bertahan malah. Malah CM ya? CM. Oke. CDM malah. Iya, malah CDM. Waktu itu yang gelandang serang masih ada Gaston, Kim Gaston terus Rahmat Hidayat. Masih ingat ya? Iya. Di situ gue ngeliat gitu segala macam. Jujur, pada saat itu belum kelihatan Hanif. Terus Hanif sempat dicoba, lu sempat main di posisi bek kanan ya, masalah ya? Bek kanan nggak pernah ya? Nah, terus udah gitu sempat akhirnya main di gelandang bertahan. Nah, menurut gua salah satu yang sangat luar biasa yang agak sedikit beda adalah malah menurut gua Hanif itu nyata kalau pandangan sotoy gua lah gitu. Pandangan sotoy gua, Hanif itu malah cocok itu main kalau nggak bertahan banget, kalau nggak menyerang banget. Jangan yang nanggung. Jadi CM gitu. Jangan DM atau enggak. Lu kalau lu mendingan sekalian ya lu pernah jadi center back itu bagus banget karena mungkin posturnya juga mendukung gitu kan. Nah, ketika lu main jadi menyerang, nah satu lagi nih. Indonesia menurut gua ya dari hasil apa yang udah gua lihat segala macam ini adalah in my sotoy opinion gua, Indonesia itu banyak mempunyai pemain yang skillnya bagus-bagus, tapi tidak banyak pemain Indonesia yang menurut gua gitu ya memanfaatkan skill bagusnya itu dengan bermain cerdas. Hubungannya sama gua? Nah, menurut gua kalian berdua ini adalah pemain cerdas. Oke. Pemain cerdas yang lo kalau pemain cerdas itu kan nggak perlu lo terkadang harus terus fisik buat, tapi lo cukup bisa bagi bola dengan tenang. Itu pandangan gue ya, in my sotoy opinion gue gitu loh. Oke, jadi apa? Dan lo bisa melakukan hal itu ketika lo di Arema dan ketika lo main lebih menyerang, lo tuh bisa tahu kapan. Jadi kelihatan lah gitu loh. Jadi kalau misalnya pemain Indonesia yang kalau misalnya ngomongin itu kan kayak Mas, kalau era-era sekarang gitu kan. Kalau sebelumnya Coach Fahri itu kan cerdas banget, asari logis. Jadi main yang megang bola yang lu kadang main kayak nggak capek gitu loh. Lu cuma megang bola, ngeliat teman gerak ya lu dorong aja udah gitu segala macam. Nggak perlu yang wah gitu kayak gitu. Itu jadi menurut gua Hanif itu main ya pemain cerdas yang memang dimiliki sama Indonesia gitu loh segala macam dan dia bisa bagus kalau posisinya dia adalah bertahan banget ya menyerang banget. Lu jangan posisi di DM karena ketika lu di posisi DM Hanif malah lebih sering nyerang. Malah naik-naik ya? Malah sering naik-naik. Dan ketika lu jadi posisi lu menyerang bukan gol lu lebih banyak. Iya benar sih lumayan. Dan gue tanya sekarang gue balik ke lu. Lu pasti lebih nyaman main sebagai agak sedikit penyerang kan dibandingin lu main sebagai gelandang bertahan. Iya. Tugasnya bisa nyetak gol situ kan? Enggak, kenapa? Kenapa ya? Karena Nah, itu kan makanya gue bilang. Kelihatan itu dia. Gue tuh ngomong seperti ini sotoy, tapi mungkin karena gue itu yang tadi gue bilang 14 tahun gue bawain Liga Indonesia, gue tuh tahu dari zaman rambutnya Hamka Hamzah masih gondrong, pendek, botak, berwarna, sampai mobilnya dari mobil warna kuning sampai mobilnya hitam, sekarang mobilnya apa tuh gue udah tahu. Jadi semua pemain bola tuh gue hafal. Gue tahu mereka ganti rambutnya kayak gimana, bandel-bandelnya kayak gimana, gue tahu semua gitu loh. Jadi makanya karena mungkin itu jadi gue tuh bisa nilai gitu loh. Oh ini kayaknya gimana? Karena menurut gue tuh kalian tuh pemain cerdas. Bang, nomor rekening masih sama. menurut gue kalian tuh pemain cerdas. Randy main sama Fajar Fatur Rahman kalah fisiknya. Fajar fisiknya naik turun semua segala macam bla bla bla. Tapi Randy main lebih simpel. Taktis gini. Nih ya, karena ada orang yang di depan aja. Kalian boleh cek YouTube tampilan gua. Satu hal gua yang gue pantang selama gue jadi presenter adalah gue ngejelekin orang karena menurut gue nggak punya kapasitas untuk membuat, kecuali misalnya tiba-tiba ada kalian yang wah mainnya mukul orang gitu, gue paling cuma bilang aduh itu nggak sepantasnya kalian sebagai pemain profesional melakukan hal seperti itu gitu loh segala macam. Kayak Hanif berapa kali marah gitu kan dapat kartu merah. Gue cuma bilang segala macam ya namanya anak muda gitu, anak muda masih suka panas gitu loh segala macam. Menurut gue nggak punya kapasitas untuk bilang bahwa orang ini ya gue hanya mau berikan pandangan gue itu hanya pandangan opini gue kan tadi gue bilang opini gue untuk penonton berdasarkan experience gue yang
udah 14 tahun. 14 tahun ini bawain Liga Indonesia gitu, dari zamannya Liga Cacing, dari zamannya pertandingannya lapangannya becek-becek sampai sekarang lapangannya udah mulai bagus gitu. Gua nggak belum bilang bagus ya, udah mulai bagus, ada sebagian udah bagus banget gitu loh. Dari baju pemain bola Indonesia tuh yang gombrong-gombrong yang ringetannya baunya setengah matang itu banyak banget, baju match worn tuh di atas tuh baju gua, sampai sekarang tuh bajunya udah body fit gitu ya, slim fit yang wah keren-keren gitu kan. Dari mulai pemain bolanya yang ya gue tau lah dekilnya kayak gimana, terus tiba-tiba sekarang udah gandeng cewek, wow udah keren-keren, itu gue udah tahu semua. Pokoknya intinya gini ya, semua pemain bola tuh gue tahu kartunya semua segala macam. Dan yang paling tersulit jadi gue adalah gue bandelnya sama pemain bola, gue main bolanya sama pemain bola, gue tahu kalian semua seperti apa. Tapi di TV gue tetap tidak akan ngomongin jelek tentang kalian. Walaupun gue sebenarnya gatal juga pengen nyetel gitu loh, tapi tetap gue nggak mau gitu, karena menurut gue itu profesionalnya gue. Itu ceria sabang kayak gitu ya. Guanya. Jadi kalau kalian lihat adalah hal seperti, dan gue nggak tahu kenapa. Jadi kalau misalnya seandainya gini lah, sama kayak kalian, sama kalian seperti pemain bola. Kalau orang bisa bertahan 14 tahun bawain sebuah program, walaupun TV-nya pindah-pindah, itu karena apa? Gue nggak punya orang dalam. Berarti karena apa? Konsisten orangnya sendiri. Kualitas lah. Oh, karena kuantitas. Kuantitas gue banyak, karena kualitas gue banyak. Iya. Itu intinya. Oh, berarti ini kuantitas sama kualitas ya? Iya. Ya sebenarnya intinya menangan dulu ya. Kagak, gue nggak bilang kayak begitu. Karena bagi gua gitu loh segala macam. Semua itu punya goalsnya masing-masing. Kalau gua goalsnya memang gua tidak terlalu yang bagi gua udah dapat trofi itu adalah sebuah bonus semua segala macam. Tapi jadi kan ada de jure, kalau bahasa kerennya ada de jure, ada de facto gitu. Percuma gue megang piala gitu, ada 3 biji gue megang piala, tapi program gue cuma 1 gitu loh. Gue nggak megang piala, tapi program gue ada berapa? Ntar gue cek dulu ya, program gue ada berapa nih? Iya. Jadi gini, ada 5 program yang masuk nominasi sebagai program terbaik, program olahraga terbaik ya di piala itu. Di piala itu ada ada mixed martial art, ada pro liga, ada piala presiden, ada liga 1 ya. terus ada apa gitu segala macam. Itu 5 gue yang bawain. Oke, jadi menurut gue gitu loh, ya gue udah nggak perlu membuktikan apa-apa. Itu udah otomatis ya. Ya nggak, ketika semua segala macam, oke, nominasinya adalah muka gue semua tuh. Gue nggak perlu membuktikan apa-apa ya. Trofi bonus biar bisa dipajang ketika lagi YouTuber gini kan ada gitu. Iya. Tapi ya buat apa kalau gue kayak gitu? Ya kalaupun dapat trofi ya, makanya gue bilang gue selalu respect sama orang. Kan menurut gue yang dilakukan sama orang lain itu semua bebas-bebas aja, dan menurut gue Valen luar biasa, is the best, mereka is the best gitu. Tapi dengan jalannya dia. Gitu. Jadi intinya punya karakter masing-masing, jalannya masing-masing. Nggak bisa. Ronaldo yang sana Messi. CR sama Messi tuh nggak akan bisa comparisonnya tuh nggak akan bisa sama gitu. Walaupun sama-sama main bola, comparisonnya beda. Best 11 Indonesia sekarang. Di mana? Di Indonesia lah. Yang sekarang. Ya, terserah. Atau selama masa komentator boleh juga. Era Kiper dulu. Kiper ya? Dari 2004, dari 2006 katanya. Dari 2006 ya. Iya. Maksudnya kalau ngomongin ini pasti kiper ya. Gue memang Kurnia Mega. Kurnia Mega satu. Kiper. Iya. Bek kanan. Kita pakai 4-4-2 lah ya. Oke, 4-4-2. Bek kanan itu era dari 2006 menurut gua yang sampai sekarang nanti dulu. Gua cekin dulu ya segala macem. Paling kan tuh pemain-pemainnya dari timnya itu aja segala macem. 2006 dari 2006. Nah dulu gua Ngomatin dulu lah, center back menurut gua. Center back menurut gua salah satunya Hamka Hamzah. Karena menurut gua sebandel-bandel Hamka Hamzah dia main cerdas dan pintar. Oke, apa lagi? Satu lagi Hamka Hamzah ya. Satu center back lagi yang dari era-era ini. Kita ngomong lokal ya. Lokal. Maman Abdurrahman. Karena gua tuh seneng pemain cerdas. Karena menurut gua Maman tuh cerdas gitu loh. Nah, bek kanan, kalau menurut gua gitu loh sekarang yang oke banget menurut gua yang ada di menurut gua Ismail. Oke. Kirinya tuh M Nasuha.
Mas. AFF. Iya, makanya kok AFF Nas ini. dua. Oke, naik ke gelandang. Gelandang dua. Dua gelandang tengah nih ya. Oke. Dua gelandang tengah yang menurut gua oke mainnya. Ini pendapat gua di tengah itu satu Firman Utina, satunya lagi adalah Ahmad Mustomi. Mas Mustomi ya. Evan nggak masuk sama sekali, Evan nggak masuk level ya. Belum, karena itu dia perbandingannya menurut gua mungkin karena apa ya namanya, pandangan gua luas dari 2006, jadi gua belum lihat belum lihat seperti itu gitu loh. Ahmad Mustomi, Firman Utina. Sayap kanan Eli Eboy. Oh iya, era-era timnas dulu ya. Iya. Sayap kiri. Sayap kiri. Saya kirinya, gua tuh masih belum bilang yang generasi itu bisa menembus yang generasi yang ini menurut gua. Irfan Bahdim nggak jauh kiri nggak. Irfan nggak Adik kayak Adik karena. Menurut gua gitu. Ini kan karena yang selama ini gitu segala macam. Terus kalau striker menurut gua. Siapa kiri? Siapa tadi kiri belum? Yang kiri belum. Yang kiri belum. Tapi kalau striker sampai sejauh ini sih itu Bambang Pamungkas sama Boas. Udah bisa. Boas kanan Boas kanan tadi. Enggak, Boas striker dia bisa striker. main 4-2-3-1, Oke. Boas. Nah, satunya dia yang di kiri nih. Gua masih belum kebayang siapa aja sih yang di Andi. Andi. Yogi sempat juga Yogi ya. Mahyadi. Di masa-masa Lili Pali itu Adik ada tempat kalau Lili Pali Adik Itu Irfan Bahdim. nah itu ada jadi kalau Boas. misalnya itu ada dibedain dengan yang generasi yang sekarang gitu. Iya. Tapi kalau menurut gua itu masih mereka itu yang di bayangan gua tuh yang Jadi masih. secara konklusi itu generasi dulu masih lebih baik daripada generasi sekarang. Gua nggak bilang seperti itu, tapi mungkin memang generasi yang sekarang masih harus membuktikan. 103. Bahasanya mungkin gitu. Generasi yang sekarang, generasi timnya Hanif, Sadil, Febri, termasuk juga Lili Pali, ya generasinya terus Hasan Yaman. Bukannya- itu masih harus membuktikan lagi. Itu kan zaman dulu kan AFF 2010 sampai final ya. Ya, itu pokoknya mereka Eranya Lili Pali bukan di final juga ya? eranya Lili Pali 2016. Iya. Artinya Ya, tapi dia masih merasa pemain itu masih yang Masih baru belum, ya? belum buktikan bukan soal final pencapaian secara tim. Jadi gua nggak bilang di sini bahwa gua nggak bilang bahwa yang dulu lebih baik dari yang sekarang. Tapi yang sekarang ini masih harus lebih membuktikan lagi. Sekarang gini, Ismet, lo suka nggak suka, dia main dari tahun 2000 Iya, sampai sekarang dia masih bisa bermain. Ya, Masih inti. sekarang menurut gua gitu ya. Mau kalian mau bilang hatersnya misalnya haters itu bilang ya lu suka nggak suka untuk bertahan selama 20 tahun itu nggak mudah. Nggak gampang. Karena menurut gua lo harus ngejaga fisik juga, ngejaga permainan juga dan segala macam seperti itu. Dan itu nggak akan mudah. Kurnia Mega menurut gua, nah kalau dia kenapa gua milih Kurnia Mega dibandingin yang lainnya, tadi yang gua bilang itu bahwa buat gua itu Kurnia Mega itu penjaga gawang ngeyel. Jadi dia tuh punya kepercayaan diri mau lawan, sama seperti kayak gua menganggap Randy, mau lawannya siapa aja, mau lawannya Thailand, mau lawannya Korea Selatan, mau lawannya Uruguay, mau lawannya siapa, dia tetap bermain dengan dia seperti Kurnia Mega. Tapi kalau kiper yang lain, gue ngerasanya gitu loh, segala macam tuh kayak ngebeda-bedain nih, ini lawannya ini nih, lawannya ini, lawannya gitu loh. Kalau pandangan gue, ini in my sotoy opinion gitu loh. Kalau M Nasuha menurut gue tuh salah satu back terbaik yang terkomplit yang pernah ada, sayang cedera. Dia mau main di back kiri, back kanan, back tengah sebenarnya bisa dia, semua lengkap dan skillnya bagus, bertahannya bagus, menyerangnya bagus, crossingnya bagus. Mau apalagi pemain seperti itu gitu, segala macam segala macam. Itu masa AFF 2010 itu kita ada Emri 2, Nasuha, Itu dia gue bilang. Sebelah kirinya gue pilih Emri 2. Oke, Ridwan. Jadi menurut gue masih merasa bahwa ya bukan kiri tadi Belum. kiri Nasuha Elia ya. Eboy. Karena Elia Boy. Elia Eboy Nasuha sebagai ini ya. Gue Elia Eboy itu terkesima ya semenjak pas Piala Asia 2007 gitu lah. Oh iya tahu. Menurut gue itu dia tuh segala macam. Jadi pilihan gue sebenarnya agak menurut gue gitu loh, di posisi center back itu gue harus milih antara Maman Abdurrahman, Hamka Hamzah, Marikato Salambesi. Menurut gue ini tiga ini bagus, tapi kalau misalnya disuruh milih ya menurut gue Maman sama Hamka Hamzah ini. Kalau Mas Kurniawan? Nah, Kurniawan. Itu 2006 udah habis. oh masa sebelumnya malah ya? Iya, jadi kalau lo ngomongin Kurniawan itu akan gua bilang diaretin lagi pemain-pemainnya ketika masa Kurniawan itu ada Ansori Lubis, Kurniawan, Fahri Husaini, terus masih ada Imran Humaruri, terus backnya ya masih ada Bima, terus backnya ketika itu posisinya adalah pada zaman itu posisinya itu Hari Saputra,
Terus tahu nggak lo Adi Saputra? Enggak. Terus Persikota. iya, masih terus Asyari Ihsan Ali. Ihsan Ali. Itu era-eranya mereka menurut gua gitu loh, segala macam dan yang Oke. nah iya, jadi ketika ngomongin Bustomi, menurut gua Bustomi salah satu yang terbaik di posisi gelandang bertahan, walaupun ada Ponario Asaman juga, tapi Bustomi itu dia gelandang modern yang menurut gua bisa bikin tenang lapangan tengah gitu. Kalau Firman udah jelas lah. Iya, udah jelas ya delivery-nya. Ali Aiboy crossing-crossingnya, M. Ridwan menurut gua itu salah satu pemain dengan bakat alam paling top menurut gua, M. Ridwan. Jadi selain Boa Solosa menurut gua M. Ridwan ya, bakat alam ya, kita ngomongin bakat alamnya luar biasa gitu. Jadi ada pemain yang memang terlatih karena Latihan. ya terbentuk karena latihan. Ini kan karena bakat alam M. dia. Ridwan ya, Kalau Mas BP? kalau BP dia lengkap lah. Lengkap. Walaupun Dia punya talent juga dan dia juga terbentuk dengan karena latihan. Buas sih jelas lah karena talent. Oke, sekarang kita sesi terakhir. Kita rapid question, pertanyaan cepat. Jadi ada 5 pertanyaan dengan 2 Dua pilihan. pilihan Yes. dan harus memilih satu. Milih satu, ntar terakhir Dijelasin kenapa memilih. milih. Oke, ya. Oke, pertanyaan pertama. Duet komentator, Binder atau Valen? Bunda. Binder, oke. Komentator kan. Yang kedua, jadi penyiar terbaik di Indonesia atau jadi handicap kosong? Handicap kosong. Kalau pasti itu dah. Yang ketiga, Paulo Maldini atau Baresi? Paul Maldini. Paulo Maldini. Yang keempat, kucing atau anjing? Gua anjing. Oke. Bentar ya jelasin ya. Yang terakhir, lebih enak komentatorin Persija atau Persib? Ini dia. Pertanyaan sulit. Ya, kalau yang ini jawabannya adalah paling enak komentarin Persija lawan Persib. Sama jawaban. Sama jawabannya Persija. Oke, balik ke pertanyaan pertama. Lebih enak duet komentator, Binder atau Valen? Gini, kalau kenapa gue bilang sama Binder? Karena gini, ketika sama Binder itu adalah Binder itu satu kata namanya mulainya di tahun 2002 itu juga. Dia tuh masuk lebih dulu dibanding gue beberapa bulan. Jadi kita emang udah tahu luar dalam. Kita udah tahu luar dalam dan kita saling mengisi karena gue presenter, dia komentatornya. Jadi dalam sebenarnya itu kan ada pembagian. Jadi ketika gue tuh yang membawa pertandingan yang inilah ngoper-ngoperan itu sebutannya play by play. Nah, komentator itu sebenarnya yang ngasih opini, ngejelasin, ngasih opini, semua segala macam. Itu sebenarnya kayak begitu. Jadi ketika gue mau Valen, sebenarnya nggak masalah karena berapa kali dicoba. Cuman penonton di rumah, masih dengerin ya gitu. Gue ngomong, penonton ya, gitu segala macam kayak gitu, stres kayak gitu. Lebih Jadi harus saling imbangin ya. saling mengisi lebih sebenarnya. Jadi ketika seperti itu karena dua-duanya lebih nggak ada satu yang ngasih opini, ngasih sebagai komentator. Jadi lebih memilih sama Binder juga karena lebih lama juga ya Balannya. Oke, Kelihatan. Yang kedua, jadi penyiar terbaik di Indonesia atau handicap kosong? Kenapa ini? Kok handicap kosong ini kenapa ini? Apa menurut gua apa ya? Golf ya bagi orang yang kata tuh golf ya, dikit golf. Orang nggak tahu golf tuh apa. Handicap untuk golf nih ya. Jadi golf. Kayak si komen golf tuh kayaknya tuh. Karena menurut gua pencapaian untuk bisa menjadi gini loh. Pencapaian bagi gua gitu loh. Bagi gua yang gua belum bisa mencapai itu adalah menjadi handicap gini. Yang gua belum bisa mencapai itu adalah menjadi golfer dengan handicap 0. Selama ini berapa? Paling top 9 udah. Itu pun latihannya udah kayak orang gila gitu yang itu yang belum gua capai. Tapi kalau presenter terbaik udah ya. Ya, gua nggak tahu. Enggak lah. Jadi biar semua audiens yang karena kita punya ide masing-masing. Oke. Next yang ketiga, Paulo Maldini atau Baresi? Kalau Maldini kan. gue bilang Paulo Maldini karena Paulo Maldini bisa bermain di berbagai posisi. Itu sama persis menurut gue gitu. Karena menurut gue sama persis kayak gue gitu. Gue bisa main di berbagai Oh posisi. iya, saya kanan dua lapangan gitu. Iya, Ada gawang. Gue bisa main di pinggir garis sebelah garis lapangan. Gue bisa main di dalam garis lapangan. Bisa main juga di belakang gawang, bisa semua. Jadi menurut gue yang paling tersulit, ya kan era sekarang gitu menurut gue yang paling tersulit itu adalah ketika lo bisa mendapatkan sesuai dengan kebutuhan Tim. pelatih, kebutuhan tim gitu segala macam. Jadi lebih milih Paulo Maldini ya.
Oh, anjing. Padahal banyak kucingnya loh. Kucingnya Iya, ada banyak 13. 12 ya? 12. Iya. Jadi kalau menurut gue gini, anjing itu adalah sebagai teman menurut gue. Dia sebagai teman. Jadi anjing gue itu namanya Lucius Lion. Itu dari gue ngambilnya itu dari sebuah tokoh di serial Empire, kalau lo pernah nonton di Fox gitu. Jadi itu ada sebuah tokoh namanya Lucius Lion. Nah itu gue makanya anjing itu namanya Lion kan. Lion dia. Jadi itu dia tuh teman gue dan kebetulan dia memang ulang tahunnya sama gue. Dia lahirnya tahunnya beda, teman lahirnya tanggalnya sama di bulan Juli. Dia sama Leo sama gue. Oh, kamu nih sama dong. Nah, tuh mantap. Dia apa? Aries juga. Leo men. Juli juga dia. apa? Juli juga dia. Tanggal berapa? 26. Oh, saya 27. Nah, jadi kalau Leo tuh berkelas. Itu dia. Auranya beda. Kalau memang auranya beda. Kalau Leo itu kita tuh santai, kita nggak perlu nggak perlu untuk yang kan ini kan ada Randy, nggak perlu yang gimana, tapi orang tuh Kalau di sana ada karismanya udah kelihatan. Kalau di sana Apa? Valen juga Juli sama. Valen tapi tanggal 11. Oh, ini bukan Leo dia. Iya, lo kan lihat kan tuh. Gua tahu karena kalian tuh ya, gue udah tahu banget. Karena pasti tuh gue tuh diadu-aduin. dan kita tuh punya jawabannya masing-masing dan santai-santai aja. Karena memang menurut gua gitu segala macam. Itu dia tadi gue bilang gitu. Kita punya inian masing-masing, kita punya kelebihan masing-masing. Bukan berarti juga gue gak punya kekurangan, gue banyak kekurangannya. Begitu juga Valen juga banyak kelebihan, banyak kekurangan. Kita saling mengisi aja. Yang paling penting kan sekarang lihatlah, dua-duanya kan bisa Sama-sama naik. Iya, gitu. Rezeki mah seperti tadi gue bilang kan, itu rezeki mah udah ada yang ngatur gitu. Rezeki udah ada yang ngatur, tapi kalau program ya pasti terakhir ya. Oke, terakhir tadi komentarin Persib atau Persija. saya lebih komentarin Persija dan Persib. Itu jawaban aman sebenarnya. Itu adalah enggak lah, karena gue udah terbiasa lah. Menurut gue sudah terbiasa. Jadi fase-fase yang gue alamin ya jadi gini loh. Dari fase yang dicuekin karena belum terkenal, terus tiba-tiba terkenal, dihujat, sampai akhirnya sekarang gue sudah melewati fase itu. Jadi orang tuh sudah melihat gue tuh sekarang sudah bukan melihat, mereka cuma ngerasa bahwa ya gue ini udah milik Indonesia gitu. Jadi ya mereka udah lewat masa-masa menghujat gue dan segala macam. Jadi sekarang ini nggak ada. Tim fans yang merasa bahwa lu berat sebelah berarti udah nggak ada. Udah lewat the next level. Paling kalau misal ada lah 1, 2, tapi udah nggak kayak dulu gitu loh segala macam. Dan menurut gua apa namanya ya, karena memang mereka udah melihat gue yang bahwa ya mungkin mereka tahu dan ya itu fasenya juga udah lewat gitu loh. Jadi yang ada orang yang mungkin melihat, jadi misal sama kayak gini, ketika ada misalnya orang yang bilang bahwa ngebelain ini, orang nanti ada juga yang ngomong mereka sendiri, gua kok emang begitu ini aja gitu. Jadi gua udah punya pasukan sendiri gitu loh, yang memang akhirnya mereka udah tahu bagaimana gua seperti apa gitu. Jawabannya cool juga ya. Asik. Oke. Jangan lupa sedih. Oke, siap. Kita udah di lapar gua nih, dan mie Aceh udah salah tuh, gua udah lapar banget. Mister Sukardi percaya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, saya pemain bola dengan fans paling terbanyak se-Indonesia, Randy Juliansyah dan juga Hanif Syabandi sudah mau hadir di sini. Itu luar biasa, ini sebuah kehormatan gitu. Saya tadi pas netes mata karena bisa datang gitu loh. Bayangin lah datang ke tempat ini gitu loh, ke Kampung Sukardi Percaya ini. Sesuatu yang luar biasa banget gitu. Pokoknya sukses ya buat Randy. Buat Randy, oh ya, ini gua tahu. Buat Randy, gua mau ngomentarin Randy di timnas U21, di timnas U23 sampai timnas senior. Jadi gue nggak mau Randy sampai di timnas 16 sama ke 19. Ya, lu dia kalau bisa masuk bos. Gue nggak mau, itu ya Ren, itu dia. Karena menurut gue Randy punya potensi, ya. Walaupun Randy nggak punya speed, tapi Randy punya kecerdasan, intelijensi. Insya Allah. Hanif, gue hanya mau Hanif bawa Indonesia juara AFF. Dah, nggak usah muluk-muluk deh, juara AFF. Entah 2020 ini atau 2022 atau kapanpun juara itu. Gue hanya mau itu.
Wujudin tolong. Amin. Amin. Gue mau lihat komentar final gitu ya. Amin. Nanti gua sama Valen yang komentar itu pasti. Gua sama Valen pasti segala macam. Oke, Bang, bisa sapa-sapa teman-teman kita yang nonton di video ini. Jangan lupa like, komen. Apa sih YouTube-nya namanya? Hanif dan Randy Show. Oh, Hanif dan Randy Show. Namanya nggak ada yang lebih kreatif, lebih Ya, kita nama kita ya biar gampang aja. Siapa? Hanif Jeger Enggak lah, kan kalau zaman dulu itu ada merek SNR gitu kan, ada merek baju SNR gitu kan, Hanif and Randy gitu. Kalau itu nggak banyak yang kenal nanti, Bang. Kenal lah, orang nggak perlu Randy nutup muka aja orang udah tahu kok segala macam. Oh Iqbal Cowboy gitu. Bukan Randy, Iqbal Cowboy. Ya pokoknya buat semua ya pencinta sepak bola, pencinta olahraga, pencinta apapun juga, semua segala macam, pencinta binatang juga tuh ya, harus tuh semua segala macam subscribe ya. Hanif dan Randy Show ya di YouTube biar banyak subscribernya karena kasihan mereka lagi nganggur, pemasukannya kagak ada ya. Biar banyak. Terima kasih. Oke, thank you. Soekardi percaya. Thank you. Sukses buat Bang kedepannya, sehat-sehat terus. Amin. Itu yang paling penting buat gue sekarang sehat aja. Sehat. Dan gue mau komentarin ketika Randy main di Piala Dunia U21. Amin. Piala Dunia U20 dan juga Hanif mengangkat piala di AFF. Amin. Insya Allah. Oke. Insyaallah. Thank you. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukarti percaya.